Jumpa lagi dengan Serian pada pertemuan ketiga dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar lebih hebat lagi, belajar lebih giat lagi. Ya, kita akan belajar dari buku bahasa Indonesia pada poin bab ketiga, yaitu kaidah kebahasaan, struktur teks laporan hasil observasi. Siap-siap? Ini dia. Hari ini kita mulai pada buku paket halaman 18, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian pahami dengan seksama, lalu catat poin-poin penting, dan terakhir jangan lupa dikerjakan soalnya di Edmodo aplikasi kita. Selanjutnya kita masuk saja langsung kepada apa saja ciri kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Pertama sekali, secara garis besar Serian akan jelaskan, namanya adalah ciri verba, ya. Kita bisa lihat di sini ciri verba, ya. Nah, ini bisa dilihat ciri verba. Kemudian Anda bisa lihat lagi pada yang berikutnya adalah ciri nomina. Kemudian ada lagi namanya ciri afiksasi, kemudian ciri definisi, ciri deskripsi, kemudian ciri sebagai kalimat simpleks, dan ciri sebagai kalimat kompleks. Ananda sekalian, ciri-ciri tersebut secara garis besar pernah Anda dengar. Nah, mari kita jelaskan satu persatu bahwasanya di dalam teks LHO semua ciri-ciri ini wajib ada dan menjadi sebuah ciri dari teks LHO tersebut. Kita lihat. Pertama sekali, ada di dalam teks LHO itu kaidah kebahasannya adalah yang namanya ciri verba. Apa itu, Surian? Ciri verba adalah, kalau pernah kita lihat, verba itu adalah kata kerja. Maka ciri verba adalah kata yang menyatakan pekerjaan dan perbuatan. Contohnya menikmati, melakukan, apalagi banyak, ya, mengerjakan, mencangkul, ya, berlari. Nah, itu sebuah ciri-ciri dari verba. Jadi dalam teks LHO itu ada namanya verba atau kata kerja. Apa dari ciri verba itu? Verba itu dapat dijadikan predikat. Kita tahu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Maka dijadikanlah dia sebagai predikat, ya, pada kalimat. Yang ketiga, ciri verba itu adalah dapat diikuti oleh nomina atau kata benda, kemudian diikuti oleh adjektiva atau kata sifat, bisa juga diikuti oleh kata keterangan atau adverb, seperti itu, ya, adverbia. Nah, contohnya bagaimana itu, Serian? Contohnya kalau dia dengan kata benda, jadi gimana dia diikuti? Ibu pergi itu kan kata kerja. Pergi kemana? Kan gitu. Ibunya itu apa? Ibunya itu kata benda, ya. Kemana? Ke pasar. Kasasar itu adalah keterangan tempat. Nah, ini yang disebut ciri-ciri verba, dan bisa diikuti oleh yang lain. Kemudian di dalam teks LHO ada namanya ciri nomina. Nomina ini sesuatu yang dibendakan atau sesuatu kata yang menyatakan benda. Jadi ada yang dibendakan menjadi benda, ya. Tapi memang ada juga yang benda. Nah, itu ciri dari nomina. Anda bisa lihat di sini di slide kita, ciri nomina. Yang kedua dari ciri nomina adalah dia bisa menjadi subjek atau objek. Contoh, ketika ayah itu adalah sesuatu yang dibendakan, maka dia menjadi subjek. Nah, itu dia ciri-ciri dari nomina. Maka
Dia tidak menjadi predikat, dia menjadi subjek atau objek dari perlakuan subjek, seperti itu. Itu ciri-ciri nomina. Kemudian yang ketiga, ciri nomina bisa diikuti dengan kata pengingkaran bukan. Jadi ada kata bukan, bukan tasku, bukan milikku. Nah, itu adalah sesuatu ciri dari nomina. Maka Ananda harus pahami. Mungkin di SMP pernah belajar apa itu verba, kata kerja, dan apa itu nomina yang kita sebut sebagai kata benda. Selanjutnya, ciri kaidah kebahasaan selanjutnya adalah yang bernama afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah imbuhan. Jadi di dalam teks LHO akan ditemukan kata-kata yang memiliki imbuhan, kalimat yang memiliki imbuhan di dalam kata-katanya. Afiksasi adalah bentuk terikat, imbuhan yang bisa ditambahkan di awal, di akhir maupun di tengah kata. Ketika dia di awal, itu kita sebut sebagai prefiks. Apa contohnya ketika dia menjadi di awal? Apa coba? Per, macam-macam. Lalu yang ketiga ada namanya infix. Infix itu dia terletak di tengah Kemudian yang keempat ada namanya sufiks. Sufiks itu apa, Serian? Sufiks itu artinya akhiran. Contoh, masuk diberi akhiran an, jadi masukan. Itu dia sufiks. Konfiks apa? Konfiks itu dia sudah ada di awalan, dia sudah ada di akhiran. Maka jadinya apa? Hasil. Jadi menghasilkan. Nah, itu afiksasi. Jadi Anda bisa lihat di kaidah kebahasaan seperti itu. Selanjutnya, ciri berikutnya adalah definisi. Ingat, di dalam teks LHO dijelaskan bahwa setiap namanya LHO atau teks klasifikasi harus ada definisi. Tsunami adalah, corona ialah, Ebola merupakan, Pekanbaru adalah. Nah, itu menggunakan kata kopula. Adalah itu kopula, ya, kopula. Apa contoh kopula? Ialah, adalah, merupakan. Di mana bisa kita temukan kopula? Di bagian umum dan bagian deskripsi. Kemudian apa lagi? Biasanya dia berupa definisi. Jakarta adalah, sehingga ini sangat penting dalam teks LHO. Itu ciri-cirinya harus ada definisi. Seperti itu ya, LHO itu. Yang kedua, dalam teks LHO ada namanya deskripsi. Deskripsi itu penggambaran, menggambarkan, menjelaskan sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda. Sehingga apa? Sehingga dia bisa ditangkap oleh indera. Indera itu ada banyak. Indera perasa, indera penglihatan, pendengaran, penciuman. Berikutnya itu ada simpleks dan kompleks. Dalam kaidah kebahasaan teks LHO memiliki simpleks. Cirinya adalah satu kalimat yang memiliki satu kata kerja, verba atau utama. Jadi ini kita sebut sebagai kalimat yang tunggal, ya. Apa itu verbanya? Berarti predikatnya satu, seperti itu. Cirinya adalah dia selalu berpola SPO atau SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Lalu dia memiliki apa? Satu klausa. Satu klausa itu artinya satu kalimat sederhana, dia satu predikatnya. Selanjutnya, contoh apa bilang? Ibu pergi ke pasar, itu simpleks.
Ya, sederhana dia. Kalau yang kedua, kalimat yang memiliki namanya kompleks. Kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Artinya dia ini kompleksnya memiliki dua kalimat, dua klausa atau lebih. Maka ini kita sebut sebagai kalimat majemuk. Di SMP pernah belajar. Yang kemudian kita bagi menjadi kalimat majemuk sejajar, setara dan tidak setara, parataktik dan hipotaktik. Anda bisa lihat di halaman 23 bagaimana ketika kalimat tersebut memiliki lebih dari satu predikat, itu kita sebut sebagai kompleks lengkap. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Silakan kerjakan soalnya di Edmodo.